Selamat pagi buat anak didik kami semuanya. Salam sehat. Berjumpa kembali pada pertemuan hari ini, pelajaran komputer dengan Ibu Guru. Kita akan memulai pembelajaran untuk kelas 5 semester yang pertama, yaitu mengenal perangkat lunak pembuat presentasi. Jadi untuk anak didik kami, sebelum kita belajar, mari kita ambil sikap untuk berdoa. Ibu Guru yang pimpin doanya ya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur dan terima kasih Tuhan kami ucapkan kepadamu atas segala rahmat kesehatan yang Engkau berikan bagi kami. Kini ya Tuhan, kami akan memulai pelajaran kami. Kami mohon kepadamu, berkati dan lindungilah anak didik kami semuanya dimanapun berada pada saat ini. Semoga mereka dapat menerima pelajaran dan dapat mengerti pelajaran tersebut. Inilah doa kami kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Bapa Santo Fransiskus dan Santa Lucia, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak didik kami, kita langsung ke materi. Bisa kamu lihat dulu. Di sini Ibu tunjukkan cover ataupun sampul depan buku TIK kelas 5. Jadi mana tahu ada buku di rumah yang seperti ini, atau ada buku kalian dari abang-abangmu yang bisa kamu pinjam, boleh ya. Kemudian jika anak didik kami ingin memfotokopi bukunya juga bisa, datang saja ke sekolah. Ya, di sini perhatikan terlebih dahulu gambar. Ada 2 orang anak yang sedang berdiri di depan ruangan kelas. Dibantu oleh ibu guru, kedua anak tersebut sedang menyajikan informasi kepada teman-temannya. Bisa dilihat dengan jelas ya anak didik kami. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh 2 orang anak tersebut dinamakan dengan presentasi. Presentasi ataupun penyampaian informasi atau penyajian ya. Nah, presentasi adalah kegiatan menyampaikan suatu informasi kepada orang lain. Biasanya orang yang menyampaikan informasi ini disebut presenter, di mana dia ingin meyakinkan orang lain yang mendengar informasinya supaya mengetahui topik yang akan dia bahas. Kemudian, jika kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada gambar ini ada seorang laki-laki sedang menyampaikan informasi. Dia menyajikan informasi di radio, berarti namanya adalah penyiar radio. Kemudian, gambar yang kedua di sini ada seorang perempuan yang sedang menyajikan informasi kepada orang banyak di televisi, dikenal dengan nama presenter televisi. Ketika seseorang ingin menyampaikan informasi, ada 3 hal utama yang perlu diperhatikan. Sama halnya ya kepada anak didik kami juga, ketika kita bertamu ke rumah seseorang, yang pastinya ada hal yang harus perlu kita perhatikan. Salah satunya adalah mengucapkan salam pembuka. Tidak elok rasanya ketika kamu datang bertamu ke rumah orang langsung masuk, ya kan? Nah, ada baiknya kita mengucapkan salam pembuka. Begitu juga ketika kamu ingin menyampaikan informasi kepada orang lain, maka baiknya kamu menyapa terlebih dahulu, mengucapkan salam pembuka. Itu yang pertama. Yang kedua,
menyampaikan materi presentasi secara singkat dan jelas dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penyampaian materi ini diharapkan anak didik kami menyampaikannya dengan singkat dan jelas apa yang ingin kamu sampaikan. Baiknya juga kita menggunakan bahasa yang dimengerti oleh orang yang mendengarnya. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak perlu panjang lebar kamu menyampaikan materi, cukup kamu sampaikan intinya, lalu gunakan tadi bahasa yang baik dan sopan. Kemudian yang ketiga, mengucapkan salam penutup. Ya, salam penutup. Seperti di awal tadi, ketika kita mau mulai, kita awali dengan salam pembuka. Nah, sekarang ketika kita sudah selesai menyampaikan informasinya, kita tutup kembali dengan salam penutup, baik berupa ucapan terima kasih, kesimpulan dari materi yang telah kita sampaikan. Anak didik kami, ada program atau aplikasi pembuat presentasi. Yang pertama dikenal dengan nama Impress, ya, jendela Impress. Ini ada ibu tunjukkan gambarnya, bisa dilihat. Inilah yang pertama, program pembuat presentasi Impress. Lalu yang kedua, ini gambar yang kedua, ada perbedaannya ya. Ini dikenal dengan nama PowerPoint. Ini disediakan oleh Microsoft Office ya. Dan yang akan kamu pelajari di semester 1 ini di kelas 5 adalah Microsoft PowerPoint. Baik itu nanti Microsoft PowerPoint 2007, 2009 ataupun 2013, sesuai dengan yang ada di komputermu. Kemudian di sini ada 4 gambar adalah langkah untuk membuka Microsoft PowerPoint. Ibu sampaikan saja. Yang pertama adalah klik start pada logo Windows ini ya. Ini gambarnya yang dibulati merah. Ini adalah logo Windows ya, klik start. Lanjut yang kedua, pilih All Programs. Ini All Programs. Ketika sudah kamu ke langkah yang kedua ini, nanti muncul di sampingnya, kamu cari tulisan atau kamu klik Microsoft Office. Microsoft Office. Microsoft Office ini ada beberapa bagian ya anak didik kami. Ada Microsoft Office Word, ada Microsoft Excel, ada Microsoft PowerPoint, dan ada juga namanya Microsoft Publisher. Nah, ketika kamu sudah melihat Microsoft PowerPoint, misalnya PowerPoint 2010, silahkan diklik. Kalau misalnya di komputermu adalah PowerPoint 2007, silahkan diklik. Oke. Itu adalah langkah atau 4 langkah yang kita gunakan untuk membuka presentasi. Baiklah anak didik kami, untuk hari ini itu dulu materi yang ibu sampaikan. Semoga anak didik kami dapat mengerti. Jika ada yang kurang dimengerti, boleh di personal chat kepada Ibu Dasma. Nanti tugas juga ibu sampaikan ya. Tugasnya ibu kirimkan juga nanti di grup kelas. Untuk anak didik kami, tetap semangat, ceria, sekalipun kita belajarnya di rumah. Jangan bermalas-malasan untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah. Dan yang paling utama, jagalah kesehatan, hindari kerumunan, dan rajin mencuci tangan. Tetap semangat dan terima kasih.